beribadah di tengah PPKM yang ada, tidak mengurangi sukacita dan hati kita yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua pada pagi hari ini. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan ke-16 ini adalah pernyataan atau teguran Yesus kepada jemaat yang ada di Laodikia pada saat itu. Ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu, termasuk jemaat yang ada di Laodikia, mendapat teguran yang keras dari Tuhan. Tuhan mengatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Laodikia pada saat itu, dan ini juga mewakili jemaat-jemaat yang ada di akhir zaman ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Laodikia adalah kota yang sangat terkenal pada saat itu. Kota Laodikia adalah kota yang sangat kaya pada saat itu. Di Laodikia adalah pusat perbankan yang cukup terkenal. Dan di sana juga memproduksi banyak kain wol yang cukup bagus dan sangat mahal. Dan salah satu hal yang paling hebat dari kota Laodikia adalah di sana terdapat sekolah kedokteran yang cukup terkenal. Secara geografis, kota ini memang kota yang tidak panas dan tidak dingin keadaan udaranya. Suam secara geografis. Tetapi secara kehidupan masyarakat dan warga yang ada di kota Laodikia, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Laodikia adalah
jemaat-jemaat dan orang-orang yang kaya, income per kapita mereka tinggi, cukup kaya, cukup diberkati secara lahiriah. Tetapi kita melihat jemaat-jemaat yang ada di Laodikia sangat diberkati, sangat kaya, karena sumber daya manusia dan sumber daya alamnya mendukung, sehingga kota ini menjadi kota yang sangat makmur. Orang di sana tidak ada yang miskin, mereka kaya-kaya. Kalau saya ambil contoh mungkin seperti di Singapura. Walaupun negara ini kecil, tapi adalah negara makmur. Income per kapita mereka cukup tinggi. Laodikia sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi jemaat-jemaat yang ada di sana, mereka hidup sombong. Sombong, rohaninya suam-suam kuku. Karena apa? Karena mereka merasa diri mereka mampu, mereka merasa kaya, mereka merasa memiliki secara jasmani, dan mereka mengutamakan hal-hal yang lahiriah dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang membuat mereka menjadi sombong dan suam di hadapan Tuhan. Saya mau katakan dalam kesempatan ini, walaupun mereka kaya secara hal-hal jasmani, tetapi di hadapan Tuhan, mereka ini adalah miskin, buta, dan telanjang. Kalau kita membaca ayat berikutnya. Kaya dan memiliki secara jasmani di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan mereka ini sebenarnya miskin, melarat, dan telanjang. Karena apa? Karena hidup mereka sombong dan mengandalkan kekayaannya, dan bukan mengandalkan Tuhan. Kalau bahasa saya sehari-hari, memang orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta, kecondongan hatinya adalah sombong, tinggi hati, dan angkuh. Tidak semua orang kaya demikian memang, tetapi pada umumnya demikian. Mereka merasa bisa dan mampu, sehingga mereka tidak perlu Tuhan. Tuhan itu hanya dibuat sebagai ban serep saja. Nanti kalau diperlukan baru dipakai. Ini kecenderungan hati orang-orang kaya. Sehingga tidak salahlah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang kaya, lebih gampang seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang-orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ini survei dan Yesus sendiri yang mengatakannya. Susah orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Kecondongan hatinya kepada hal-hal yang lahiriah tadi. Menganggap dirinya super dan bisa. Memang ini terbukti, tidak bisa dipungkiri. Orang-orang kaya demikian. Bahkan juga orang-orang yang menengah juga demikian. Dan memang ada juga beberapa orang miskin yang tidak punya juga. Sombong, ini lebih parah lagi. Udah miskin sombong. Inilah jemaat-jemaat yang ada di Laodikia. Pada kesempatan ini kita akan belajar
3 hal yang disampaikan Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Yang pertama, yang disampaikan oleh Tuhan mengingatkan jemaat di Laodikia yang sombong dan angkuh dan suam-suam kuku ini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekalipun kita berada di lubang semut sekecil apapun, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Manusia bisa kita bohongi, hamba Tuhan bisa kita bohongi, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu semua tingkah lakumu. Dalam terjemahan lain dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan apa yang Tuhan tahu terhadap jemaat-jemaat di Laodikia? Yang Tuhan tahu dikatakan bahwa mereka mengutamakan hal-hal yang lahiriah dibandingkan dengan aku. Tuhan tahu. Walaupun mulut mereka seolah-olah mengatakan Tuhan itu lebih dan Tuhan yang kami utamakan, mulut mereka, tetapi tingkah laku perbuatan hati mereka Tuhan tahu. Banyak demikian orang-orang percaya sama seperti jemaat di Laodikia. Mungkin mulutnya berkata, aku tidak sombong, aku tidak mengandalkan hartaku, aku tidak mengandalkan kekuatanku, aku tidak mengandalkan kepintaranku. Mungkin mulutnya berkata demikian, tapi hatinya siapa yang tahu? Yang tahu hanya Tuhan. Itu sebabnya jelas Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaanmu ialah mengerjakan hal-hal yang lahiriah semata dan tidak mencari hal-hal yang bersifat rohani. Ini juga banyak terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Hukum alam. Memang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Tuhan kepada jemaat di Laodikia adalah, engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau dingin dan tidak panas. Tidak dingin dan tidak panas. Artinya apa? Artinya suam. Sama seperti kondisi kota mereka, udaranya suam. Atmosfer di udaranya suam. Mereka suam. Ciri-ciri orang yang suam seperti apa toh? Ciri-ciri orang Kristen yang suam seperti apa? Yang pertama, ciri-ciri orang Kristen yang suam atau ciri-ciri jemaat yang suam. Secara lahiriah dia itu ikut Tuhan. Secara lahiriah dia itu orang Kristen. Dia itu orang percaya secara lahiriah. Dan identitas-identitas juga yang dia miliki tertulis Kristen.
tetapi tidak ada keseriusan di dalam hatinya untuk melakukan firman Tuhan. Tidak ada keseriusan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang suam. Kadang lagi mood ke gereja. Kadang lagi enggak mood, bermalas-malasan. Lagi mood baca Alkitab, dia baca. Lagi enggak mood, dia enggak baca. Berdoanya juga kalau lagi mood, lagi ada ujian, lagi ada pencobaan, lagi ada hal-hal yang ingin diinginkan, dia berdoa serius. Setelah itu enggak lagi. Ini ciri-ciri orang suam. Memberi untuk orang lain atau memberi untuk pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan. Lagi mood, dia mau kasih persembahan, contohnya 5.000, dia kasih. Lagi moodnya naik, dia kasih 10.000. Padahal dia punya uang. Memberi tidak didasari dengan ketulusan hati untuk Tuhan, tetapi lihat kiri kanan. Ini ciri-ciri orang Kristen yang suam. Bayar perpuluhan tidak pernah. Kalau lagi mood, dia bayar perpuluhan. Kalau enggak lagi mood, dia tidak bayar. Ada satu jemaat di kota, saya tidak sebut namanya, teman Mama Philip. Dia tanya, "Hei, Sus, kamu bayar perpuluhan enggak?" Lalu temannya ini bilang, kan bahasanya selalu bahasa ses gitu loh, ses gitu loh. Ngapain bayar perpuluhan? Pendetanya udah kaya, pendetanya punya mobil, rumahnya banyak, ngapain? Lalu istri saya jawab, "Oh gitu ya, iya." Saya mau katakan dalam kesempatan ini, lakukan untuk Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Kolose mengatakan, lakukan semuanya itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Terserah mau pendeta itu kaya, terserah mau pendeta itu rumahnya banyak, kewajibanmu lakukan. Jangan kamu kadang-kadang memberi, kadang-kadang tidak. Ini menunjukkan ketidakseriusan. Inilah yang disebut jemaat yang suam. Tidak konsisten, tidak continue. Nanti membayar sesukanya. Ada, saya kasih 100.000, saya kasih 200.000, terserah saya. Dia sedang membohongi Tuhan. Tadi Tuhan tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Aku tahu gerak-gerikmu, aku tahu hatimu, kata Tuhan. Suam. Ada lagi jemaat di Jakarta, saya tidak sebut namanya. Dia bergereja di Jakarta, tapi bayar perpuluhannya di Sumatera. Saya tanya kenapa? Iya, pendeta Sumatera suruh supaya bayar perpuluhannya di Sumatera. Padahal dia bergereja, berjemaat di Jakarta. Lalu saya jawab, kalau ada apa-apa nanti suruh aja pendeta di Sumatera yang ngurusi. Kalau ada kematian, ada yang sakit, ada yang perlu didoakan, suruh aja pendeta yang di Sumatera doakan. Orang dia bayar perpuluhannya ke Sumatera. Ini ciri-ciri jemaat yang suam. Kelihatannya rohani. Menipu Tuhan.
ke gereja rajin, dibaptis, betul dibaptis, membaca Alkitab, ya membaca Alkitab, berdoa, ya berdoa, melayani, ya melayani, di gereja melayani. Tetapi semua itu dilakukan tidak sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati, asal-asalan. Buktinya apa? Kalau ditegur langsung tersinggung, gampang bolos. Sudah ditunjuk pelayanan, oh banyak alasan, gampang bolos. Tidak komitmen. Nggak niat, bahasa orang Jawa. Doanya malas-malasan. Baca Alkitabnya ya salah-salan. Dan tidak bertanggung jawab dalam pelayanan. Yang lebih parahnya lagi, pelayanan mencari kepujian manusia. Motivasinya salah. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini ciri-ciri jemaat yang suam. Tidak terbeban kepada pelayanan. Tidak pernah ambil bagian dalam pelayanan sekecil apapun. Ini ciri-ciri jemaat yang suam. Mengutamakan hal-hal dunia daripada hal-hal yang rohani. Jadi saya mau katakan, orang yang suam, walaupun dia ada di gereja, dia ada dalam pelayanan, tetapi sebenarnya dia bukan orang Kristen. Digaris bawahi. Walaupun dia ada di gereja, walaupun dia ada melayani, tetapi dia suam, itu berarti dia bukan orang Kristen. Masih suka dengan dosa. Bukan orang Kristen sebenarnya. Sebab pengertian Kristen apa? Pengikut Kristus. Kristus tidak begitu. Tidak memberi contoh seperti itu. Suam, tidak panas dan tidak dingin. Sekali lagi saya katakan, orang yang suam akan dimuntahkan walaupun dia orang Kristen. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya dia bukan orang Kristen. Dan orang yang suam ini memalukan Tuhan. Karena orang yang suam adalah orang yang telanjang, miskin di hadapan Tuhan sebenarnya. Dia itu miskin, telanjang, memalukan. Kalau orang telanjang gimana sih? Memalukan toh. Telanjang secara rohani. Tidak ada pakaian kebenaran. Wahyu 3 ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaianmu putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat melek matamu secara rohani. Ya saya katakan sekali lagi, orang yang suam adalah orang yang memalukan sebab dia telanjang, tidak memiliki kebenaran, tidak memakai pakaian kebenaran.
Itu teguran ya, atau yang disampaikan Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Yang pertama tadi, Tuhan tahu segala pekerjaan mereka. Mereka mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Yang kedua, mereka tidak dingin dan tidak panas, suam. Dan yang ketiga, dikatakan Tuhan akan memuntahkan mereka. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Akan dimuntahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang ikut Tuhan harus melayani dengan sungguh, dengan tulus, dengan hati yang murni, jujur, dan motivasi yang benar. Saya mau katakan pada kesempatan ini, saya punya moto di GPD Isoka Lembah Hijau. Jika jemaat-jemaat Tuhan tidak bertumbuh dan gampang tersinggung oleh kebenaran firman Tuhan, silakan cari gereja yang lain. Sebab apa? Sebab cepat atau lambat, saya akan sikat itu orang-orang yang tidak bertumbuh. Kalau dia kuat, puji Tuhan. Dan memang demikian di akhir zaman. Kita harus dikuatkan menjelang kedatangan Tuhan. Bukan jadi jemaat yang cengeng, jemaat rame-rame. Jemaat yang gak bermutu, gak berkualitas. Saya mau jemaat yang berkualitas. Sebab tatkala kita berkualitas, kita diberkati Tuhan. Dan ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita didapati dan dibawa di dalam kemuliaan. Itulah jemaat yang saya inginkan. Bukan jemaat yang kaya, tapi tak sungguh-sungguh. Enggak. Jemaat walaupun miskin tidak punya, tapi sungguh-sungguh. Tidak suam, murni. Ketika kita berpura-pura dalam pelayanan, tidak sungguh-sungguh, saya mau katakan, tidak akan pernah berhasil. Akan dimuntahkan oleh Tuhan. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Biarlah pada kesempatan ini, mari kita menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh. Jemaat yang tidak suam. Agar apa? Agar berkat Tuhan, pemeliharaan, serta hidup kekal menjadi bagian kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari.